ayat 17 Efesus pasal 6. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pimpinan-Mu pada saat ini, sebagaimana kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkenan perkenankan kami hati yang terbuka, bagaikan tanah yang baik untuk menerima firman Tuhan, dan mengingatkan kami betapa pentingnya hidup ini berada bersama-sama Tuhan di medan peperangan rohani yang Kau wajibkan bagi kami, sehingga kami senantiasa berjaga-jaga dan waspada untuk berdiri di hadapan Tuhan dan dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami senantiasa menikmati kemenangan yang Kau karuniakan kepada kami. Terpujilah kiranya Engkau Tuhan, dimuliakan nama-Mu, lindungi tempat ini dan kami semua anak di berbagai tempat, kiranya mengingat indahnya dan pentingnya berdoa bersama. Kami serahkan pakaian-Mu yang tidak berguna untuk menyampaikan firman. Kami mohon ampun dosa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, malam ini kita akan belajar kedua perlengkapan kita ini, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong itu helm. Memang dalam bahasa Inggrisnya juga disebutnya the helmet of salvation. Ya, the helmet of salvation. Ini perlengkapan senjata yang sangat penting bagi kita. Kita telah belajar beberapa minggu terakhir tentang memahami dan mematahkan taktik setan. Itu yang pertama kita pelajari. Kemudian kita mulai dengan mengambil ikat pinggang dan juga berbaju sirah dan mengenakan baju sirah kebenaran. Kemudian di minggu berikutnya kita sudah belajar tentang kuasa Injil yang dapat menyelamatkan semua orang yang percaya. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang keunggulan nilai iman di hadapan Tuhan bagi orang Kristen. Setiap hari kita ini dalam medan perang. Setiap orang Kristen yang sudah benar-benar percaya Tuhan Yesus Kristus harus menyadari bahwa hidup ini, di dunia ini, kita berada di medan peperangan. Dan medan peperangan ini adalah peperangan rohani, karena sudah jelas di ayat 12 bahwa perjuangan kita, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di darat dan yang dikendalikan oleh iblis di balik semuanya itu. Kita perlu berjuang dalam membangun hubungan kita dengan Allah, karena tanpa hubungan pribadi dengan Allah tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Kita perlu berjuang melawan keinginan daging kita yang terus-menerus merongrong kita, yang ingin mengendalikan keinginan kita. Galatia pasal 5 jelas Paulus katakan apa? Keinginan daging dan juga keinginan Roh Kudus nantiasa bertentangan. Maka kita perlu menaklukkan keinginan itu di bawah kendali dan kuasa Roh Kudus. Kemudian juga kita berjuang melawan semua daya tarik dunia ini. Semua daya tarik dunia ini. Apakah itu keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, itu semua, karena itu akan berefek pada kesaksian kita. Perjuangan kita melawan iblis juga di balik itu semua. Iblis masih juga membutakan mata orang-orang yang tidak percaya. Itu salah satu perjuangan kita, karena kita punya tugas untuk merampas orang-orang yang demikian dengan cara memberitakan Injil kepada mereka. Nah, saya ulang sekali lagi, beberapa kali saya katakan bahwa Allah telah memperlengkapi kita untuk setiap pertempuran rohani yang diperlukan bagi kita di dunia ini. Dan kita hari ini kita melihat dua perlengkapan senjata kita, yaitu ketopong keselamatan yang pertama, ketopong keselamatan. Sejenak kita melihat kembali beberapa ayat di Efesus pasal 6. Kalau kita melihat di ayat 13 dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di ayat 16 dikatakan apa? Pergunakanlah. Di ayat 17 dikatakan terimalah. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus sudah memiliki keselamatan. Itu amin, puji Tuhan. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Karena setelah kita selamat, kita masih digodai oleh iblis. Keselamatan kita itu pasti dalam Tuhan Yesus Kristus.
Namun iblis masih juga menggodai pikiran kita. Jadi jangan salah, mengapa ada orang Kristen yang sering membuat kesalahan dalam keputusannya karena pikiran yang belum ditaklukkan pada kehendak Allah. Lihat di sini dikatakan, ambillah, pergunakanlah dan terimalah. Jadi kalau kita urutkan, kita terima, kita ambil, baru dipergunakan. Ya, tidak mungkin kita menggunakan sesuatu yang belum kita terima. Kita terima berarti bukan bersumber dari kita, itu dari Tuhan. Keselamatan disediakan secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tapi keselamatan hanya akan menjadi milik orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keselamatan ditawarkan kepada setiap orang. Keselamatan ditawarkan kepada semua bangsa. Keselamatan ditawarkan kepada setiap jenjang sosial manusia. Keselamatan diberikan kepada setiap tingkat pendidikan siapapun. Tetapi keselamatan hanya akan menjadi milik setiap orang yang dengan iman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dalam Alkitab kita melihat banyak orang yang mendengarkan Injil, tapi tidak semua selamat, karena tidak semua yang mendengarkan itu mau membuka hatinya. Saudara dikasihi Tuhan, perlengkapan ini sangat penting. Ya, tanpa senjata kita tidak akan pernah bertahan, apalagi menang. Kita tidak akan pernah bisa berdiri, apalagi menang. Sementara di lain sisi Allah menghendaki kita agar kita menang dengan cara mengenakan seluruh perlengkapan senjata itu. Ketopong keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita memberi perlindungan kepada kita dalam beberapa cara. Ada beberapa cara saya di sini. Yang pertama adalah melindungi pikiran kita. Melindungi pikiran kita. Karena helm itu, ketopong itu adanya di atas, di kepala. Ya, di kepala. Ingat, di kepala, karena di kepala itu ada otak, ada pikiran. Maka pikiran kita menjadi medan perang bagi si jahat. Allah menghendaki agar pikiran kita taklukkan kepada komandan kita, Tuhan Yesus Kristus. Allah menghendaki agar pikiran kita diubah dan mengalami pembaruan dari hari ke hari. Karena hanya dengan cara demikian kita dapat bertahan dan dapat berdiri melawan musuh kita, yaitu iblis. Ya, dengan jalan ini, ketopong atau helm keselamatan kita melindungi kepala kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus yang mencoba meragukan kerasulannya dan segala macam itu, dia kalau dikatakan, memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Korintus pasal 10. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Semua pikiran yang bertentangan dan yang mencoba melawan firman Allah ditaklukkan, dilawan oleh Paulus. Cara melawannya yaitu dengan menaklukkan diri dan pikirannya pada pikiran Kristus. Kemudian juga helm itu, ketopong itu melindungi 4 panca indera kita, dari panca indera kita. Karena kita memiliki 5 ya. 4. 1, mata. 2, penciuman, hidung. Kemudian perasa dan pendengaran. Semua keempat ini melekat di kepala. Semua keempat ini melekat di kepala. Mata, telinga, perasa dan penciuman. Maka tanpa perlindungan, tanpa ketopong, keempat indera ini akan mudah rusak dan tidak berfungsi. Itulah sebabnya kita diingatkan dalam firman Tuhan, Lukas pasal 11, saya ingin membacanya bagi kita. Lukas pasal 11 ayat 34. Mata adalah pelita tubuhmu, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Janganlah mata itu gelap.
Karena kalau mata gelap, seluruhnya gelap. Bagaimana mata digelapkan? Kalau kita melihat hal-hal yang duniawi. Raja Daud pernah gelap matanya. Hawa matanya ditipu oleh iblis. Akan matanya ditipu oleh iblis. Kita juga demikian bisa ditipu melalui apa yang kita tonton, melalui apa yang kita baca, melalui apa yang kita lihat. Berapa sering orang Kristen memandang dengan rendah orang lain, itu bagian dari siasat iblis untuk mengalahkan kita. Mata kita perlu dipergunakan. Itu masalah mata. Markus pasal 4 ayat 24. Kita lihat masalah telinga. Ayat 24 Markus pasal 4. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Camkanlah apa yang kamu dengar. Perhatikan dengan saksama, perhatikan dengan baik-baik apa yang kamu dengar. Kita tidak salah untuk mengevaluasi diri. Apakah saya lebih senang mendengar gosip atau firman Tuhan? Apakah saya lebih senang mendengarkan pujian untuk Tuhan atau puji-pujian duniawi? Karena itu semua akan mempengaruhi pikiran. Apa yang kita lihat mempengaruhi pikiran. Apa yang kita dengar mempengaruhi pikiran. Lukas pasal 8 ayat 18. Apa? Kalau itu apa? Isinya, kontennya. Pasal 8, Lukas pasal 8, 18, itu caranya. Cara, pasal 8, 18, Lukas pasal 8, saya baca. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Cara. Ada orang yang melihat tapi telinganya tidak di situ. Ya, cara kita mendengarkan suara orang tua, cara kita mendengarkan nasihat hamba Tuhan, cara kita mendengarkan firman Tuhan, cara kita mendengarkan apa yang baik untuk kita. Kalau kita tidak mendengarkan dengan cara yang tepat, kita akan kalah dan tidak mendapat apa-apa. Pengecat ada di Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur pasal 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Itu. Jadi semua ini mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Lihat pasal 119 ayat 103 Mazmur. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Jadi kita mengecap firman Tuhan. Ya, saya sangat tertarik ketika melihat tulisan-tulisan Raja Daud, firman Tuhan dari Raja Daud tentang sikapnya terhadap firman Tuhan yang dikatakan sangat manis, sangat indah, sangat menyegarkan. Termasuk Nabi Yeremia. Ya, pasal 15 ayat 16. Begitu dia ketemu firman Tuhan, ia menikmatinya. Itu perasa. Ya, nah setelah kita menggunakan dan mengambil, setelah kita mengambil ketopong ini, kita perlu menggunakannya. Mengapa? Karena setan ingin mengacaukan pikiran orang. Kamu itu belum selamat. Ya, ketika kita jatuh dosa, setan akan bekerja di situ. Benarkah engkau anak Tuhan? Itu cara setan menyerang orang-orang yang sudah percaya. Setan ingin menguasai pikiran kita, ingin masuk dalam pikiran kita untuk mengubah pikiran kita. Pikiran yang telah ditaklukkan pada Kristus, dia ingin ubah setiap saat. Ini setiap saat. Mungkin hari ini pikiran kita baik, tapi hari yang lain. Itulah sebabnya dikatakan senantiasa kita wajib mengenakan perlengkapan senjata ini. Kita sudah selamat, tapi jangan lupa bersyukur untuk keselamatan itu. Kita sudah selamat betul, tapi jangan lupa tanggung jawab kita di balik keselamatan itu. Yang Tuhan tuntut dari kita. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik yang disediakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Filipi pasal 2:12. Saudara-saudara, tetaplah kerjakan apa? Keselamatan. Jadi ini yang Allah kehendaki dari kita.
supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Karena kita adalah manusia baru dan ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus berkata kepada orang Korintus di pasal 1 Korintus 1 ayat 15 dan 16, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita diajar Rasul Paulus bahwa kita perlu memiliki pikiran Kristus. Allah menghendaki agar kita selalu mengenakan ketopong keselamatan kita, sehingga apa? Setiap keputusan yang kita buat berkenan kepada Allah, memuliakan Allah. Itulah sebabnya dikatakan di Roma pasal 12, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya aku apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kita hanya akan dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Kita akan tahu itu kalau kita menaklukkannya kepada Kristus, pikiran kita itu. Dan iblis tidak mau dengan itu semua. Iblis tidak senang kalau kita merenungkan firman Tuhan. Iblis tidak senang kalau kita melakukan firman Tuhan. Iblis senang kalau pikiran kita kacau. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Ya, di masa-masa seperti sekarang ini. Allah mau agar kita memahami posisi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai prajurit-prajurit Kristus. Ingat, kalau kita lihat di Romawi, tadi kemarin saya melihat Romawi itu ternyata keprajuritannya itu, kepangkatannya, tingkatnya itu tidak seperti di Indonesia, terlihat dari di bahu atau di lengan, ya. Kalau prajurit Romawi terlihat dari ketopongnya, ya, ketopongnya. Ada yang flat, ada yang berbunga. Kalau yang yang mengawal Paulus ke Roma itu perwira, itu sudah jenderal berbintang kalau di Indonesia, ya. Termasuk perwira yang datang kepada Tuhan Yesus yang hambanya sakit. Itu tingkatannya. Itu tingkatannya sudah tingkat jenderal kalau di Indonesia, tapi belumlah bintang 4. Ya, belum bintang 4. Dia masih ada atasan, namun dia punya otoritas. Kita berada dalam barisan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus adalah komandan teragung kita, komandan terhebat kita. Kita tidak memang menghiraukan jabatan kita, tetapi kedudukan kita yang paling penting, bahwa kita berada dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita perlu senantiasa memahami itu melalui firman-Nya. Untuk itulah kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita perlu mengidentifikasi diri kita sebagai bagian dari prajurit Tuhan Yesus Kristus. Allah mau agar kita memahami kemenangan akhir dari apa yang kita miliki, karena kita berperang dari kemenangan. Ya, kita berperang dari kemenangan, seperti yang Paulus katakan kepada orang Korintus yang sempat digoyangkan imannya melalui pengajaran palsu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di pasal 15. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang memberikan kita kemenangan. Jadi kita sudah menang. Sekarang kita bisa menikmati kemenangan hanya kalau kita mengenakan ketopong keselamatan kita dan seluruh perlengkapan senjata Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pedang roh, yaitu firman Allah. Dari ayat inilah nama yayasan kita diambil. Ya, memang bagi orang luar agak aneh, tetapi ini pedang bentuknya roh. Makanya dikatakan perjuangan kita bukan melawan daging, karena lawan kita adalah roh-roh jahat. Maka pedang yang penting adalah pedang roh juga. Pedang roh, pedang yang dibuat kuasakan oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri, yaitu firman Allah. Memang tulisan, memang buku,
tetapi mengandung kuasa. Amin. Mengandung kuasa yang amat luar biasa di dalamnya. Ya, inilah senjata penyerangan utama kita, yaitu pedang roh selain daripada iman dan juga Injil untuk menarik jiwa-jiwa yang masih terbelenggu oleh setan. Sisanya kan senjata pertahanan. Alkitab mengajar kita bahwa firman Allah dan doa adalah sumber kekuatan kita yang dikuatkuasakan oleh Roh Kudus untuk tetap bertahan dan untuk tetap berperang melawan si jahat. Meskipun dikatakan bahwa kita memiliki pedang roh yaitu firman Allah, tapi perhatikan, kita tidak langsung disuruh diperintahkan untuk ambil dan serang. Tidak. Dikatakan ambil dulu. Mengapa perlu itu? Karena kita perlu mengenali terlebih dahulu senjata itu. Maksudnya apa? Ya kenali dulu firman Tuhan. Jangan tiba-tiba nyerang tapi nanti ditanya nggak bisa. Ya, nanti ditanya nggak bisa. Jadi penting bagi seorang prajurit untuk mengenali setiap senjata yang dimiliki sebelum ia memasuki dan menggunakan senjata tersebut. Demikian juga pentingnya bagi kita untuk mengenali senjata kita, yang firman Allah, pedang roh yang Allah berikan kepada kita sebelum kita memasuki medan perang. Contohnya, Tuhan Yesus contoh yang sempurna bagi kita. Di Matius pasal 4 dan di Lukas pasal 4, kita melihat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Cobaan pertama dikatakan, jika engkau anak Allah, apa? Ubahlah batu ini menjadi roti. Jawaban Tuhan Yesus apa? Seperti ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Cobaan kedua, iblis membawanya ke hubungan bayi suci. Tentang engkau, malaikat akan Allah akan menyuruh malaikat kalian untuk menatang kau jika engkau menjatuhkan dirimu. Apa kata Tuhan Yesus? Apa? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Baru dia membawa ke bukit dan melihat semua kerajaan dan kekayaan dunia. Oh, indah sekali. Kata setan, aku akan berikan itu semua kepadamu jika engkau sudi menyembah aku. Apa kata iblis? Apa kata Tuhan Yesus? Penyalah daripada engkau harus menyembah Tuhan. Ya. Itu cara menggunakan firman Allah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus menggunakan ayat-ayat firman Allah dengan tepat untuk melumpuhkan iblis. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus tadi. Termasuk di Korintus pasal 10 tadi ayat 3 sampai 5. Ingat, Tuhan Yesus tidak pergi keliling ke desa dan ke kota untuk mencari musuh, tapi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi senantiasa siap sedia untuk menerima tantangan dari iblis. Kita diutus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang juga. Tapi kita juga harus senantiasa siap sedia, seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tapi teruslah itu dalam hatimu dan siap sedialah untuk memberi pertanggungan jawab kepada mereka yang meminta pertanggung jawab daripada tentang pengharapan yang ada pada. Kita harus senantiasa siap sedia. Kita tidak pergi mencari musuh, tapi kita harus siap-siap karena dimanapun kita pergi, kemanapun kita penginjilan, kemanapun kita melayani, di sana ada musuh. Kita perlu mengenali dan mengetahui Alkitab kita. Mengapa banyak orang Kristen susah untuk menjawab temannya karena tidak mengenali firman Tuhan? Khususnya orang baptis independen. Dan khusus lagi jemaat kita tidak kurang pengajaran di sini. Yang kurang ialah kesungguhan kita untuk mempelajari firman Tuhan. Itu yang kurang. Kegigihan kita untuk belajar firman Tuhan. Kadang kita memikirkan bahwa kita sudah hebat, kita sudah lama, kita sudah pintar. Itu tidak betul. Tidak betul. Karena iblis itu sangat licik untuk menggoda kita. Maka perlu mengenali firman Tuhan, mengetahui ayat mana yang dipakai dalam keadaan tertentu, sehingga pelayanan kita menjadi efektif. Kita juga perlu mempraktikkan penggunaan pedang roh kita, firman Allah. Perlu. Kalau tidak dipergunakan, ya bagaimana pedang kalau tidak dipergunakan? Akan tersimpan dalam sarungnya, lama-lama menjadi berkarat. Contohnya, Daud. Saya tertarik melihat Daud, sering dikhotbahkan, tapi lihat bagian ini sangat penting. 1 Samuel pasal 17, pengalaman Daud yang masih muda ketika sedang berada di medan perang, berhadapan dengan musuh yang besar. Itu kemudian saya akan membaca beberapa ayat 37 sampai 39.
Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ini iman. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertaimu. Ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembak di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Ingat itu? Saya ketopong, tapi ini duniawi dia tuh. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar berjalan, belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia apa? Menanggapannya. Ini bukan Daud tidak menghargai Raja Saul, tapi Daud yang menekankan bahwa peperangan kita bukan berjuang secara dunia. Kata Paulus tadi di Efesus 10 ayat 3 sampai 5. Bukan Daud tidak menghargai Saul sebagai raja Israel, tapi dia tidak mau mengenakan pakaian yang bersifat demikian, karena Daud ingin berperang atas nama Tuhan. Daud ingin berperang bersama Tuhan dan dalam kekuatan Tuhan. Dengan sarana apa? Ketepel. Dan akhirnya apa yang terjadi? Daud menang karena Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada Daud. Tuhan lebih berkuasa daripada baju sirahnya Raja Saul. Perlindungan Tuhan lebih hebat daripada ketopong yang dimiliki oleh Raja Saul. Maka Daud pun menang. Kita pun demikian, perlu mempelajari firman Tuhan terus menerus, karena disitulah iman kita dibangun, disitulah iman kita dikuatkan, disitulah pengetahuan kita ditambahkan. Kalau kita terus menerus merenungkan firman Tuhan sebagai pedang roh kita yang Allah sediakan kepada kita, yang mulailah dari satu teduh pribadi. Tidak tepat dan tidak bagus kalau orang berpikir hanya pendeta dan para pekerja gereja perlu melakukan renungan pribadi. Setiap orang percaya perlu melakukan renungan pribadi. Setiap orang percaya yang dalam keluarga ada bapak, ada ibu perlu melakukan renungan keluarga. Disitulah kita saling menguatkan. Disitulah kita saling mendoakan. Disitulah keluarga itu mendoakan jemaat. Disitulah keluarga itu mendoakan apa? Utusan-utusan Injil yang berada di berbagai tempat. Kemudian memperhatikan setiap pengajaran firman Allah dalam jemaat dan di setiap apapun yang diberikan kepada kita. Hati-hati dengan kelicikan iblis. Iblis memakai orang-orang yang dapat menggoyahkan pikiran kita, yang menggeser kita. Ingat, miliki keyakinan terhadap firman Allah seperti yang dituliskan oleh penulis Ibrani di pasal 4 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk ke dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan usum-usum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah tajamnya firman Tuhan. Maka dikatakan bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan bisa memisahkan usum-usum dan sendi-sendi dan roh kita dan sanggup apa? Membedakan pertimbangan pikiran kita, firman Allah. Maka isilah hati dan pikiran kita dengan apa? Firman Allah, sehingga kita dapat membedakan dan sanggup membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu saudara, bagaimana dengan diri kita malam ini? Adakah kita mengenakan keselamatan kita? Jangan biarkan pikiran kita digoyahkan oleh iblis. Ya, milikilah pikiran yang positif, yang benar dalam firman Allah, seperti yang ada tertulis dalam Filipi pasal 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Hindari pikiran negatif, hindari pikiran yang tidak benar. Praktikan kebenaran firman Allah. Ya, karena firman Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, mendidik kita dalam kebenaran. Firman Allah adalah firman kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Firman adalah firman dari mana kita mendapat izin keselamatan kita di 1 Petrus 1:25. Dan juga iman timbul dari mendengarkan firman Allah. Dan dari firman Allah kita melihat jaminan keselamatan kita. Dan inilah kesaksian itu, bahwa Allah telah mengaruniakan hidup kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya.
Barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup, barang siapa yang memiliki anak tidak memiliki hidup. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Ayat 13, semuanya itu dituliskan kepada kami supaya kami yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki apa? Hidup yang kekal, tahu dalam pikiran, bukan merasa, tapi tahu. Bagaimana dengan kita? Hanya orang yang percaya yang diberikan senjata ini. Mari saudara-saudara, jangan biarkan pikiran kita digoda, kenakan senantiasa pokok keselamatan kita, dan jangan lupa untuk mempelajari dan mengenakan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam ini kami ingatkan bahwa sungguh indah bersama Engkau di dalam Engkau sebagai prajurit-prajurit Kristus, dengan perlengkapan senjata yang sangat berkuasa, perlengkapan senjata yang didesain dari surga bagi kami, Tuhan. Kiranya kami senantiasa mengenakannya, karena kami adalah bagian dari prajurit Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak mudah terkecoh, tergoda, dan terbawa arus dunia ini, serta dikalahkan oleh iblis dalam perjalanan hidup kami dalam menangani Engkau Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau meneruskan firman dalam hati masing-masing, dan ampun yang tidak berkenan. Terpujilah namamu, kami berdoa, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.